Baik, Pak Reza, nah ini apakah Iran mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan kemudian bagaimana strategi Amerika Serikat ini direspon oleh poros perlawanan? Saya perhatikan Iran saat ini sedang kompak-kompaknya ya. Mereka memiliki seorang pemimpin Ayatollah Ali Khamenei yang sangat karismatis, juga sangat revolusioner dan sangat ideologis. Pemimpin ini didukung sepenuhnya oleh birokrasi Iran dan juga masyarakat Iran. Masyarakat Iran itu punya prinsip marja'i taklid. Intinya adalah apa kata pemimpin kami akan ikut, kami akan laksanakan. Kemudian saya perhatikan juga Iran mengatakan kami akan melakukan pembalasan yang tidak tanggung-tanggung dan belum pernah Anda lihat sebelumnya. Karena kalau saya perhatikan peluru kendali Iran itu yang namanya Fateh 10 itu berjarak 300 sampai 500 km. Kemudian peluru kendali Shahab 1 itu berjarak bisa mencapai 300 km. Peluru kendali Shahab 2 bisa mencapai jarak 500 km. Peluru kendali Zulfikar SRBM itu bisa berjarak sampai 700 km. Jadi kombinasi dari berbagai peluru kendali ini sudah terprogram oleh Iran. Jadi jika Iran melihat bahwa Amerika Serikat itu melakukan tembakan pertama ataupun serangan ataupun ada peluru pesawat yang lepas landas dari kapal induk, Iran sudah siap untuk menggunakan peluru kendalinya yang ada dan Iran sangat percaya diri kalau perang ini berlangsung lebih dari 12 hari, mereka memiliki stok yang cukup kuat karena industri pertahanan Iran adalah industri pertahanan yang mandiri, tidak terikat pada dukungan logistik, dukungan teknologi dan juga dukungan supervisi dari negara manapun. Oke, Pak Reza, dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin terjadi dialog insentif senyap misalnya antara Amerika Serikat dan Iran? Uh, Dalam teori, memang ada yang namanya diplomasi rahasia ya. Dialog ini dilakukan secara diam-diam, baik bilateral ataupun menggunakan pihak ketiga. Tapi tampaknya Iran saat ini sudah sadar bahwa Amerika Serikat ini, kalau dalam bahasa Arabnya itu, dalam Iran menyebutnya itu Syaitanul Akbar atau setan besar. Itu kalau berbicara itu pasti bohong, kalau berkomitmen itu pasti ingkar, kalau menyatakan setuju itu akan menggunting dalam lipatan. Jadi tampaknya Iran itu sudah memiliki frame yang sangat keras atas Amerika Serikat. Dan kalaupun dalam hal ini ada negara-negara tertentu yang ingin menjembatani, ya tentunya negara-negara tersebut ya harus memiliki citra baik di hadapan Iran. Dan seperti Swiss mungkin Sekjen PBB juga mungkin, dan mungkin juga Presiden Indonesia mungkin karena beliau membawa amanah dari Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab. Jadi tidak banyak pemimpin dunia yang bisa berkonsultasi, menjembatani ataupun membuka ruang dialog antara kedua negara yang sedang siap perang ini. Oke, bagaimana dengan peran negara-negara Teluk dalam meredakan konflik, Pak Reza? Selama ini negara Teluk itu sifatnya dalam bahasa Arabnya itu munafik ya. Seringkali mengatakan sesuatu pada Iran, tapi pada saat yang sama mereka melakukan hal yang sebaliknya. Ini yang saya khawatirkan bahwa keterlibatan negara Teluk ini dapat membuat Iran makin beringas sehingga mengarahkan peluru kendalinya ke berbagai sektor di negara Teluk tersebut. Misalnya peluru kendali bisa mengarahkan kepada airbase namanya Muwafaq, kemudian juga bisa mengarah kepada Bahrain, ada pelabuhan di sana namanya Khalifa bin Salman, kemudian juga bisa mengarahkan kepada Qatar namanya Al Udeid. Jadi tampaknya negara-negara Teluk ini berada pada satu dilema. Di satu sisi mereka melihat potensi Iran yang bisa menghancurkan basis-basis Amerika Serikat di sana. Tapi pada saat yang sama kalau peluru kendali itu melenceng itu bisa menyerang pusat-pusat pemerintahan. Jadi pada saat yang sama negara Teluk itu juga sering mengatakan diam-diam kepada Iran kami tidak akan terlibat, dan juga seringkali mereka mengatakan pada Amerika Serikat jangan gunakanlah ruang udara kami untuk menyerang Iran, ataupun di lain kali mereka akan mengatakan kami akan mengunci ruang udara kami sehingga peluru kendali dari Anda itu lolos masuk Iran. Jadi dalam hal ini memang sangat dimungkinkan ada diplomasi rahasia, mungkin sekali antara Iran dengan negara Teluk, tapi mungkin juga antara diplomat Iran di seluruh dunia itu akan berkomunikasi dengan pemerintah negara setempat dimanapun itu, Asia, Afrika, Latin Amerika, Australia maupun kawasan Afrika. Intinya adalah Iran adalah negara yang sedang diserang. Mohon Anda semua mengerti, kami mempertahankan diri, dan mempertahankan diri itu adalah hak suatu negara yang dilindungi oleh hukum internasional, dan untuk itu saya perhatikan Iran akan bertempur habis-habisan kali ini.
Baik, Pak Reza, masih berkaitan dengan hukum internasional. Ini terakhir, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari konflik terbuka dan menyerukan penyelesaian damai dan penghormatan terhadap hukum internasional? Saya teringat penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang beberapa hari silam mengatakan dunia hendaknya mengorganisir suatu yang namanya itu sidang istimewa PBB ataupun namanya sidang emergensi PBB karena dunia sekarang berada di ambang kehancuran dan saya sangat berharap ide ini ditindaklanjuti oleh negara-negara di dunia karena kita sebagaimana pemahaman kita semua bahwa perang ini bisa berujung kepada nuklir dan kita juga belum tahu persis apakah Iran memiliki itu. Tapi yang jelas stok peluru kendali Iran memungkinkan mereka menyerang basis-basis Amerika Serikat dan juga kapal induk Amerika Serikat. Tentunya sangat sulit dilawan peluru kendali itu karena kecepatannya ada lebih dari 2 ataupun 3 kecepatan suara dan tentunya kapal induk Amerika Serikat akan sangat khawatir dan aparatur mereka di kapal sedang stres sangat tinggi karena mereka sulit dalam kondisi pelik seperti ini mereka sulit sekali mendeteksi apakah titik-titik itu adalah titik kawan atau titik lawan dan tentunya hal ini menjadi pengamatan kita di seluruh dunia. Harapannya adalah mohon perang ini segera dihentikan. Baik, Pak Teguh Reza Shah, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.